Adapun yang pertama berkaitan dengan Allah yang memberikan kecukupan, contohnya ada di surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia yang akan memberikan kecukupan. Dan kata hasbuh ya satu akar kata dengan hasib. Ya, jadi hasbuh adalah bagian dari al-hasib. Innallaha balighu amri. Uh, Sesungguhnya Allah melaksanakan setiap urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi masing-masing Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kadarnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir yang sudah menentukan setiap kadar kebutuhan hamba-hambanya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Dan kalau kemudian kita paham setiap yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, yang Nabi kita mengajarkan tentang tema keimanan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau mengatakan antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu minabil qadari khairihi wa syarri. Hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Dan hendaklah kamu beriman pula kepada takdirnya, kepada ketentuan dan kadar yang sudah Allah tetapkan, min khairi wa syarri, baik yang takdir itu khair berupa kebaikan, au syarr ya berupa keburukan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kadar dan kebutuhan masing-masing hambanya, maka setiap takdir yang Allah berikan, baik itu yang zahirnya baik ataupun yang zahirnya tidak baik, itu semua adalah bentuk kecukupan yang Allah berikan kepada apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Kalau orang Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, maka memang yang dia butuhkan adalah kesehatan. Dan ketika Allah berikan hambanya sebuah ujian sakit, maka memang yang dia butuhkan saat itu adalah sakit. Ya, ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, maka memang yang dibutuhkan adalah harta. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tahan seseorang itu untuk mendapatkan bagian dari harta, maka memang itu yang dibutuhkan. Jadi seakan Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kecukupan dengan melihat setiap ukuran dan kadar yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, maka setiap yang Allah berikan itu adalah bentuk kecukupan. Ya, jadi yang diberikan kesehatan itu bentuk kecukupan, yang diberikan sakit itu bentuk kecukupan, yang diberikan kegembiraan itu kecukupan, yang diberikan rasa sedih itu kecukupan. Ya, semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah kecukupan. Makanya kalau kita kuatkan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, yang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yang terbaik ya bagi makhluk-makhluknya, sehingga dengan kebaikan Allah kita selalu memujinya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang zahirnya menyenangkan, maka mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan ketika melihat sesuatu yang zahirnya tidak baik, maka tetap ketika dia beriman kepada Allah Al-Hamid dan dia beriman ya dengan Allah yang kita bahas pada hari ini Al-Hasib, maka dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kenapa? Karena setiap yang Allah berikan walaupun zahirnya kita tidak menyukainya, tapi itu yang kita butuhkan. Bukankah orang yang sakit dia butuh obat? Ya, dan obat itu terkadang pahit. Ya, tapi kemudian tidak ada orang yang mencela ya kepada dokter yang memberikan obat kepada pasiennya. Justru kemudian pasien ya merasa perlu bersyukur bahkan membayar dokter itu. Atas apa? Atas obat yang diberikan walaupun rasanya tidak enak. Ya, atas suntikan yang diberikan walaupun terkadang ya ada rasa sakit yang dirasakan. Tapi itu yang dibutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, ya Allah menakdirkan bagi setiap hamba-hambanya apa yang mereka butuhkan, dan ketika Allah melihat kebutuhan hambanya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala cukupkan penuhi semua yang dibutuhkan oleh hambanya.
Maka lagi-lagi kaitannya masalah iman atau tidak beriman. Orang yang beriman melihat itu semua adalah kebaikan, kecukupan yang Allah berikan. Tapi orang yang tidak beriman, yang tidak mengenal Allah, dia merasa Allah tidak baik sama dia. Ya, atau bahkan dia ingkar terhadap setiap kenikmatan yang Allah berikan. Nah, maka ini bedanya. Mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mereka yang tidak mengenal Allah dengan kondisi yang sama, melahirkan penyikapan yang berbeda, ya melahirkan sikap yang berbeda. Orang yang beriman cenderung ya hatinya merasa lapang karena dia meyakini apapun yang Allah berikan itu yang dia butuhkan, itu yang menjadi kecukupan bagi dia. Ya, tapi orang yang tidak beriman dia tidak seperti itu. Ya, maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman, berikan kita kesempatan untuk bisa mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi daripada pengenalan kita sebelumnya terhadap Allah Subhanahu wa taala.